Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hani Rosida akan menjelaskan sedikit tentang membumikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menunjukkan kepada nilai dasar manusia yang diterjemahkan dalam hak asasi manusia. Taraf pemerintah yang demokratis serta adil, nilai manusiawi merupakan dasar dari apa yang sekarang disebut hak asasi manusia. Semua itu terkait dengan hakikatnya sebagai manusia, bukan keanggotaannya dalam suatu kebudayaan. Banyak artikel yang menggunakan istilah yang sepadan dengan kata membumikan, yakni artikulasi atau implementasi Pancasila. Istilah apapun yang digunakan tergantung cara memaknainya. Seperti apa? Sebab semua istilah memiliki makna yang sama, yakni bagaimana nilai Pancasila itu dapat diresapi dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan. Istilah membumikan nilai Pancasila digunakan untuk memaknai nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sosial bangsa dan negara. Pembahasan selanjutnya, konstruksi kebangsaan Indonesia. Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil. Sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas, konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, konstruksi struktur bangunan adalah bentuk atau bangunan secara keseluruhan dari struktur bangunan. Contohnya, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan, dan konstruksi kapal. Konstruksi dapat didefinisikan sebagai susunan atau model suatu bangunan atau jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. Pada umumnya, kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek yang senior desain atau arsitek proyek. Orang-orang ini bekerja di dalam kantor, sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor atau proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Pembahasan selanjutnya, kemanusiaan dalam perumahan Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang merupakan rumusan Indonesia. Pengertian Pancasila diawali dalam proses perumusan negara dalam sidang BPUPKI. Pada rapat pertama, Rajiman Yudhoyoningrat mengajukan suatu masalah yang secara khusus akan dibahas pada sidang tersebut, yaitu mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai rumusan dasar negara Indonesia, sebagaimana dari masukan salah satu teman Insinyur Soekarno yang merupakan ahli bahasan bagi beliau menamainya Pancasila. Istilah Pancasila terdiri dari 2 kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Sesuai namanya, Pancasila memiliki 5 utama atau sila. Itu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, istilah membumikan itu sendiri adalah aktualisasi atau implementasi Pancasila. Istilah apapun yang digunakan tergantung cara memaknainya seperti apa, sebab semua istilah mempunyai makna yang sama, yakni bagaimana nilai Pancasila itu dapat diresapi dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan. Istilah membumikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah aktualisasi atau implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menanam ke dalam hati dan diterapkan atau diwujudkan langsung di dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan negara. Yang pertama, konstruksi kebangsaan Indonesia. Konstruksi kebangsaan Indonesia merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana atau objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian struktur. Yang kedua, kemanusiaan dalam perumusan Pancasila.
Sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Mending pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan bangsa. Yang ketiga, perbedaan perspektif tentang HAM, universalisme vis a vis, partikularisme. Perbedaan antara universalisme dengan partikularisme yaitu universalisme lebih ke umum atau mementingkan masyarakat umum berdasarkan aturan yang berlaku, mementingkan masyarakat umum berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan partikularisme lebih pribadi atau mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri, lebih penting daripada masyarakat umum dan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, persoalan HAM dan globalisasi. Menghadapi tantangan ke depan, bangsa Indonesia harus waspada dalam menghadapi era globalisasi, karena sudah banyak orang yang melanggar hak asasi manusia, seperti dalam bidang ekonomi, terorisme, komunisme, dan fundamentalisme. Maka dari itu, marilah kita tanamkan dalam hati Pancasila dan menerapkan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.